Shalom kepada kita semua. Pada pagi hari ini kita mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Hingga saat ini kita masih memperoleh kesehatan dan sukacita. Kembali kita akan bersama-sama akan memuji Tuhan. Kita akan persiapkan hati kita supaya bisa kita sama akan melayani Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan. Kita angkat satu pujian mengatakan, Bapa Engkau baik. Haleluya. Bapa Engkau baik, Bapa Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku. Bapa ku cinta, Bapa Engkau baik. Bapa Engkau baik, Bapa Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku. Bapa ku ciptakan. Aku memujimu, aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapa-Ku, aku memujimu. Bapa ku cintakan, Bapa ku cintakan, Bapa ku cintakan, Bapa ku cintakan. Haleluya, terima kasih Yesus. Kami menyatakan Engkau baik, sangat baik bagi kami Yesus. Haleluya, kami sembah nama-Mu Tuhan, kami sembah nama-Mu Yesus. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu Tuhan, buat pertolongan-Mu Tuhan kepada kami Yesus. Haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Buat kebaikan-Mu bagi kami Tuhan, buat pertolongan-Mu bagi kami Yesus. Kami sembah nama-Mu Tuhan, kami tinggikan, kami muliakan ya Yesus. Kami mengucap syukur buat segalanya. Kebaikan-Mu Tuhan selalu hadir bagi kami Yesus. Terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat kebaikan Tuhan. Hingga di saat ini Tuhan boleh kami menikmati kebaikan-Mu Bapa, kesehatan yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Pada hari ini Tuhan, kami bersama-sama akan melayani Tuhan. Kami akan bersama-sama akan meninggikan Tuhan Bapa. Biarlah Tuhan seisi hati kami Tuhan benar-benar menyatakan Engkau sungguh baik bagi setiap kehidupan kami. Boleh kami Tuhan bersama-sama akan menaikkan puji-pujian bahkan penyembahan kami Bapa. Di senantiasa Engkau hadir Tuhan, agar boleh kami Tuhan menikmati kehadirat-Mu Tuhan di tempat ini Bapa. Boleh kami Tuhan selalu menyatakan Engkau baik, Engkau sungguh sangat baik bagi kami Tuhan. Kami siap akan melayani Engkau Bapa. Kami siap akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami mulai ibadah kami ini dalam nama Tuhan Yesus. Kami telah berdoa dan telah mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin.
Kembali kita menaikkan pujian kita kepada Tuhan sebagai rasa syukur kita yang mengatakan tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Haleluya. Ya terukur besar kasih setiamu Tuhan. Melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur, hatiku bersyukur, amin. Jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yesus. Ada perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti memuji Kamu. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan, amin. Panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar kasih setiamu besar. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Haleluya. Haleluya. Biarlah kasih Tuhan selalu mengalir dalam kehidupan kita. Mari kita akan menyembah Tuhan. Kita persiapkan seluruh hidup kita sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan. Kita naikkan penyembahan kita. Engkaulah perisaiku. Haleluya. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, tenanglah jiwaku, ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Engkaulah perisaiku saat badai menerpaku. Haleluya. Firman-Mu di dalamku, tenanglah jiwaku, kan bertahan di tengah badai dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun
kekuatan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Karena Yesus, karena Yesus selalu menopang. Karena Yesus haleluya, haleluya. Kami sembah nama-Mu Tuhan, kami sembah nama-Mu Yesus. Haleluya, Engkaulah kekuatan kami, Engkau perisai kami Tuhan, sanggup menolong setiap hidup kami Yesus. Haleluya, kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu yang selalu menopang kami Tuhan di dalam setiap hidup kami Yesus. Haleluya, Engkaulah perisai kami Tuhan, Engkaulah keselamatan kami Yesus. Oh, Engkau layak kami sembah Tuhan, Engkau layak kami tinggikan Yesus. Oh, biarlah Tuhan pertolongan-Mu selalu ada bagi kami Tuhan. Biarlah Tuhan pertolongan-Mu selalu mengalir dalam hidup kami Yesus. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus buat pertolongan-Mu bagi kami Yesus. Engkaulah yang menolong setiap langkah kami Yesus. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Bapa di surga, kami bersyukur buat pertolongan-Mu Tuhan. Hingga saat ini Tuhan boleh kami alami di dalam hidup kami. Semuanya Tuhan bukan karena kekuatan kami Bapa. Itu bukan karena gagah kami Tuhan, tapi karena kasih-Mu Tuhan, tapi karena kebaikan-Mu Bapa, yang selalu hadir menyertai setiap kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan buat pertolongan-Mu Tuhan. Di mana kami Tuhan, kami sudah mengucap syukur, berterima kasih Bapa lewat puji-pujian kami Tuhan, bahkan penyembahan kami Bapa. Ini semuanya kami naikkan Tuhan sebagai rasa syukur kami Bapa, karena kasih setia-Mu Tuhan selalu hadir bersama kami Bapa. Terpujilah Tuhan, inilah Tuhan yang menjadi kerinduan kami Tuhan. Kiranya nama-Mu yang kami permuliakan, nama-Mu yang kami agungkan. Biarlah Tuhan kasih setia-Mu Tuhan menyertai seluruh umat-Mu Bapa. Berikan kekuatan Tuhan, kesehatan menjadi milik kami bersama, agar boleh kami Tuhan senantiasa bersuka cita untuk bersama-sama akan melayani, akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terpujilah Tuhan. Kami akhiri pujian penyembahan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami telah berdoa dan telah bersyukur memuliakan nama Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semuanya. Kita bersyukur kepada Tuhan, sekalipun kita boleh mendengarkan firman Tuhan melalui ibadah online kita bersama Gereja Sidang Jemaat Kalvari Merpati. Kita bersyukur kepada Tuhan
Dengan pertolongan Tuhan kita ada sebagaimana kita ada sampai hari ini. Semua karena anugerah Tuhan. Sebab itu saudaraku, mari kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan yang boleh menguatkan kita, yang terus mengingatkan kita supaya kita sungguh-sungguh percaya hanya kepada kuasa Tuhan. Sebelum kita membaca firman Tuhan, sejenak kita tundukkan hati kita di hadapan Tuhan, kita berdoa. Bapa di surga, pada pagi hari ini kami mengucap syukur kepada Tuhan atas kebaikan-Mu yang menyertai kami sampai hari ini, di mana kami Tuhan mau mendengarkan sebagian dari firman Tuhan yang menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami, untuk kami tetap mengandalkan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Kami berdoa, ya Tuhanku, kami mengundang kuasa Roh Kudus-Mu memimpin kami secara khusus saat pemberitaan firman Tuhan dari awal, pertengahan hingga pada selesainya, dengan urapan yang baru dari Roh-Mu yang mengurapi hamba-Mu pada saat ini, mengurapi pendengaran kami semua yang mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini yang kami ambil dari kitab 2 Korintus pasalnya yang ke-5, ayat yang ke-7 sampai dengan yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Tetapi hati kami tabah dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Saudara, kami mengambil satu tema judul daripada khotbah kita pada hari ini adalah hidup karena percaya. Sekali lagi, hidup karena percaya. Saudaraku yang kekasih, hidup ini menjadi unik dan mulia bukan dari apa yang dapat kita tampilkan dan kita lakukan, melainkan dari hal apa yang kita percaya sekalipun tanpa melihatnya. Bila hidup kita karena percaya, itu berarti pondasi hidup kita, cara kerja kita, tindakan dan tujuan hidup kita pun adalah karena percaya. Percaya artinya tidak ragu, tidak bimbang, atau tidak banyak komentar yang lain yang negatif selain tetap percaya. Pertanyaannya bagi kita, yang pertama, apa yang Yesus ajarkan kepada kita mengenai hidup karena percaya? Ada 3 hal kita boleh belajar yang diajarkan Tuhan Yesus mengenai hidup karena percaya. Yang pertama adalah, jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Di dalam Matius 8 ayat 13b adalah cerita pada saat Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Dan yang kedua, yang Tuhan Yesus ajarkan mengenai hidup karena percaya, yang kedua, dikatakan firman Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Kita baca di dalam Markus 9 ayat 23b adalah pada saat Yesus mengusir roh dari seorang anak yang bisu pada saat itu. Dan yang ketiga, yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita mengenai hidup karena percaya, yang ketiga adalah berbahagialah orang yang percaya sekalipun tidak melihat. Ini adalah gambaran dalam Yohanes pasal yang ke-20 ayat 29. Pada saat Yesus menampakkan diri kepada Thomas dan kepada murid-murid yang lain. Saudaraku yang kekasih, di dalam nama Tuhan Yesus, dimanapun kita berada, jangan pernah meragukan setiap perkataan firman yang hidup dan berkuasa. Karena setiap orang percaya akan firman Tuhan pasti menerima janji pertolongan dan janji penyertaan Tuhan. Amin. Sebab itu saudaraku, apakah janji yang kita terima daripada
janji firman Tuhan. Yang pertama, dalam Yohanes 11 ayat 40 dikatakan firman Tuhan, jikalau engkau percaya. Firman Tuhan katakan, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Ini adalah pada saat Maria dan Marta melihat saudaranya Lazarus dibangkitkan dari orang mati. Ada kemuliaan Tuhan terjadi di sana. Sebab itu firman Tuhan menekankan kepada kita, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Bila kita semua rindu melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan di dalam setiap kehidupan kita. Dan yang kedua, kita akan menerima janji pertolongan Tuhan dan janji penyertaan Tuhan. Kita baca di dalam Yohanes pasal 14 ayat 12. Jikalau engkau percaya, engkau dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar. Luar biasa. Supaya Bapa dipermuliakan di dalamnya. Saat kita dapat melakukan yang lebih besar, semuanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Dan janji yang ketiga, saat kita menerima janji pertolongan Tuhan dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita baca di dalam Galatia 3 ayat 29, firman Tuhan berkata, kita akan berhak menerima janji Allah sebagai keturunan Abraham yang dibenarkan oleh Allah. Janji bagi keturunan Abraham sebagai orang yang dibenarkan Allah. Di dalam Galatia 3 ayat 29. Mari Bapak Ibu Saudara rindukan janji dan pertolongan Tuhan yang sungguh luar biasa menjadi bagian saudara dan saya di saat kita hidup karena percaya, bukan karena melihat. Saudaraku yang kekasih, untuk kita dapat hidup karena percaya di tengah krisis dunia pada saat ini, dalam persoalan hidup yang berat pada saat ini, apa yang harus kita lakukan? Semua ada di firman Tuhan. Saudaraku, semuanya telah difirmankan oleh Tuhan supaya kita menjadi orang percaya akan kuasa dan pertolongan Tuhan sekalipun kita belum melihat. Di dalam firman Tuhan pada saat ini, sekali lagi di dalam menjalani persoalan hidup yang berat pada saat ini, ada tugas kita. Ada beberapa hal yang harus kita lakukan supaya kita boleh dapat bertahan hidup karena percaya akan janji dan pertolongan Tuhan. Dengan yang pertama, usahakan tidak menjadi panik. Di dalam situasi persoalan hidup yang berat sekalipun, usahakan tidak menjadi panik, tetapi memperkatakan setiap firman Tuhan sampai firman itu mempengaruhi kondisi hati dan pikiran kita. Masih ingat di dalam firman Tuhan di dalam Filipi 4 ayat 13 berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku, kepada saudara, kepada saya pada saat ini. Dan janji yang kedua, pada saat situasi yang tidak baik pada saat ini, dalam persoalan hidup yang berat, yang kedua yang harus kita lakukan adalah dengan mata yang tertuju kepada Yesus, dengan mengucap syukur senantiasa lewat apa? Pujian, doa, dan perkataan setiap kebenaran firman Tuhan. Di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17, tetaplah berdoa dan mengucap syukur di dalam segala hal. Itu yang Tuhan inginkan bagi saudara dan saya kalau mau menikmati janji dan pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita, di dalam situasi yang tidak baik sekalipun. Dan yang ketiga, dalam persoalan hidup yang berat sekalipun, kita harus melakukan yang ketiga, terus
pikirkan bahwa pertolongan dari Tuhan pasti datang, dan percaya tepat pada waktunya dan indah pada waktunya Tuhan akan berikan bagi saudara dan saya. Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat, dan akui itu melalui firman Tuhan di dalam Mazmur pasal 121 ayat yang pertama, satu pasal dan seterusnya. Akui sekalipun hidup kita pada saat ini dalam situasi yang tidak baik sekalipun. Sebab itu saudaraku, di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita belajar dari Bapak Abraham, Bapak iman yang dimiliki yang sungguh luar biasa. Tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Di dalam Roma 4 ayat 18 firman Tuhan berkata sekali lagi, Bapak Ibu Saudara, sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, kata firman Tuhan, namun Abraham berharap juga percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang difirmankan Tuhan. Sebab itu saudaraku, di dalam nama Tuhan Yesus, dimanapun kita berada pada saat ini, tetap percaya. Hidup kita pada saat ini hidup karena percaya, bukan karena melihat, belum melihat. Tetapi ingat janji penyertaan dan pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Mari terus kita hidup, menghidupi setiap firman Tuhan yang sudah kita dengarkan dan kita belajar pada saat ini, supaya hidup kita berarti di hadapan Tuhan. Kalau hidup kita berarti di hadapan Tuhan, kita akan ada di posisi pondasi hidup kita yang kuat, cara kerja kita yang kuat, bahkan tindakan kita dan tujuan hidup kita pun semakin kuat karena percaya akan janji Tuhan. Kiranya firman Tuhan memberkati saudara dan saya dimanapun berada pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita nyanyikan satu nyanyian sebelum kita menutup di dalam doa. Kita nyanyikan satu pujian yang berkata, apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Minta roti, satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tuhan sedang merendah suatu karya yang Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan pada pagi hari ini, di mana kami Tuhan berikan kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan, belajar bersama, supaya kami hidup di dalam kebenaran firman Tuhan.
Tuhan Yesus, tolong kami semua yang mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Berkati firman, berkati setiap pribadi yang ada di hadapan Tuhan, sehingga kami menjadi umat yang berkemenangan. Hidup kami hidup karena percaya, sekalipun belum melihat. Terima kasih Bapa yang baik, bila kami menjadi orang-orang yang menerima janji pertolongan Tuhan, menerima janji penyertaan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapa di surga, pada siang hari ini kami mengucap syukur kepada Tuhan, di mana Tuhan sudah menyertai kami di dalam ibadah online kami bersama umat-Mu dimanapun berada, secara khusus bersama jemaat-Mu Gereja Kalvari Merpati. Kami di hadapan Tuhan sudah memuji menyembah Engkau Tuhan. Sebab itu kami Bapa datang mengucap syukur. Teruslah Tuhan berikan kami pengharapan, kekuatan yang selalu baru Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu, kami percaya berkat ibadah kami menjadi berkat kekuatan yang baru bagi kami semuanya. Berkati Tuhan Yesus firman yang sudah kami dengarkan. Tuhan, kalau sebentar umat-Mu akan pulang ke rumah kami masing-masing, kami akan menerima berkat yang daripada-Mu Tuhan. Berkat ilahi yang tidak pernah berkesudahan. Itulah Tuhan berkat yang kami nantikan pada saat ini. Tuhan berkati seluruh sidang jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Memberkati setiap usaha pekerjaan mereka. Memberkati setiap kesehatan mereka ya Tuhan. Memberkati Tuhan mulai dari yang kecil sampai yang tertua. Engkau Tuhan sumber berkat itu akan memberkati kami semuanya. Sehingga di lain waktu Tuhan, kesempatan yang baik kami boleh bertatap muka kembali bersama-sama untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami akan akhiri di dalam ibadah kami bersama pada siang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya Tuhan, janji-Mu akan digenapi bagi kami. Sebab itu Bapak Ibu Saudara, arahkan hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat dari Allah Bapa di surga pada saat ini. Haleluya. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat dari Bapa di surga. Kiranya kasih setia dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang indah dari Roh Kudus, itulah yang menyertai saudara dan saya mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Haleluya. Sama-sama kita berkata, amin. Shalom. Tuhan memberkati.